Fahri Amsyar, Amyar, Ustaz Fahri Amyar. Jadi sebelum kita mulai kajian, pada kita niatkan iktikaf di masjid ini. Awal iktikaf hazal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Untuk menentukan waktu, kajian akan kita lakukan sampai dengan jam 6.20 sampai 2.10. Kalau nanti ada waktu akan kita lakukan tanya jawab. Kalau nanti tidak ada waktu akan ditutup oleh Ustaz dengan doa. Kepada Ustaz Fahri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang tua kita yang hadir di majelis ini yang sama kita muliakan, anak-anak kita yang hadir yang sama kita sayangi. Kalau nggak ada anak-anak lagi datang ke masjid, alamat Masjid Isti'adah ini kosong dari jemaahnya. Maka teruslah motivasi anak-anak itu bisa datang ke masjid. Karena pengisi masjid ini suatu hari nanti anak-anak nih, karena kita bakal pulang ke asalnya dari tanah kembali ke dalam tanah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita mendapat syafaat Rasulullah nanti di hari akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 bulan Zulqa'dah. Berangkatlah sudah bulan Syawal. Setelah terlebih dahulu didahulukan dengan Ramadan. Lalu berangkatlah Syawal. Masuklah kita pada bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, nggak ada Zulkifli, Zulfikar nggak ada. Ya, setelah Zulhijjah, Muharram. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah lagi, Zulhijjah. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, bertambahlah umur dengan berganti tahun. Semakin bertambah umur kita, bukan makin sehat badan kita ini. Gak ada orang makin tambah umurnya makin sehat badannya, gak ada tuh. Walaupun berbagai macam suplemen dia minum, susu berbagai macam susu yang hebat-hebat tuh, yang iklannya mantap-mantap, menguatkan tulang, macam-macam lah. Ya, tapi yang benar adalah sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Dalam surat Yasin selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya,
kami kembalikan dia pada kejadian asalnya. Afala ya'qilun, apakah mereka tak berpikir, kata Allah. Setelah itu kemana? Kembali ke asal. Tak ada orang makin tambah umur makin kuat ingatannya, nggak ada. Semakin tambah umurnya makin kurang pendengarannya. Udah bertambah katanya. Udah bertambah ya, tambah umurnya kurang tenaganya. Sulit bersandar, dia duduk kalau tak bersandar. Sulit rasanya duduk kalau nggak bersandar. Nggak enak duduk tuh kalau nggak bersandar. Semakin tambah umurnya, kalau sudah bersandar maunya selonjor aja kaki itu. Nah, ini kalau sudah bertambah umur. Tambah umur kurang pendengaran, tambah umur kurang penglihatan, tambah umur kurang ingatan. Jangankan mengenal anak orang, anak sendiri bisa tak ingat. Tambah umur, jangankan mengenal barang orang, barang sendiri pun bisa tak ingat. Datang ke masjid pakai sepeda motor, pakai mobil, pulang jalan kaki dia. Ya, pulang jalan kaki. Pulang dari masjid jalan kaki sama saya. Di pertengahan jalan dia istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa Pak? Mobil tinggal Ustaz. Tambah umurnya, jangankan mengenal ya orang, di rumah pun tak ingat lagi. Istrinya sendiri nggak ingat. Nggak ingat istrinya. Datang kawannya, udah 70 tahun lebih, datang kawannya. Tak ada kawan di rumah tuh kecuali istrinya lah. Apalah kata si opung nih, si atuk nih, si kakek nih. Dia panggil istrinya, "Yang," katanya. "Ayang." Datanglah si istri tadi. "Ada apa bang?" "Buatkanlah dulu minuman, teh manis apa kopi." "Iyalah bang." Berangkatlah si istri tadi. Tak lama kemudian bersuara lagi nih si suami, ya, "Hani," katanya. "Hani," kata si kawan, mesra kali lah kawanku ini, sudah 70 tahun masih bisa dia bersayang-sayang, manggil istrinya pun Hani. "Hani." Datang lah, apalagi bang? Kue-kue nggak ada bang. Berangkat lagi. Apa kata kawan tadi? "Berapa tahun kalian sudah berumah tangga?" Hitung-hitung udahlah hampirlah 50 tahun. Mesra kali lah kalian. Apa sih resep rahasianya? Tadi ku manggil adik, sayang, Hani. Mesra kali, apa resep rumah tangga nih? Ya, nggak ada, biasa aja. Terus kok manggil Hani, sayang lagi? Udah lupa aku nama biniku katanya. Jangankan anak orang, anak sendiri pun bisa tak ingat. Jangankan barang orang, barang sendiri pun bisa tak ingat. Pulang dari masjid, dikumpulinya selop-selop orang. Selop orang, sendal orang kumpulnya, bawa pulang. Sehingga orang pun kecarian. Akhirnya orang masjid bilang, kalau anggota jamaah masjid yang hilang selopnya, bapak atau ibu tuh yang bawanya. Baik bapak dan ibu, enggak itu kajian kita, cuma hanya senderan saja. Ya, yang ingin saya sampaikan, yang tentang kedekatan kita dengan bulan Zulhijjah, di mana ini adalah persiapan keberangkatan ya dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ke Mekah. Kajian kita kasih judul Mekah dan keistimewaannya serta ibadah yang bisa kita lakukan di tanah air. Rujukan kita surat Ali Imran 96-97, surat Ibrahim ya, buat yang mencatat, catatlah, bawa pulang nanti ya, ulang-ulang lagi kaji itu di rumah. Ya, Mekah dan keistimewaannya serta ibadah apa yang bisa kita lakukan. Surat Ali Imran 96-97, surat Ibrahim ayat 36, surat Al-Hajj ayat 27, satu lagi surat Al-Kautsar ya, 1, 2, 3. Kita mulai surat Ali Imran 96-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna, sesungguhnya, awal-awal atau permulaan, baitin, rumah, wudi'a linnas, yang diletakkan, yang dibangun untuk manusia, rumah tempat ibadah yang diletakkan di dunia ini, tempat beribadahnya manusia. Lalladzi bi Bakkah, adalah rumah yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah. Itulah Ka'bah, ya. Rumah tempat beribadah manusia yang diletakkan, yang dibangunkan. Jadi bukan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan bangunan yang sudah ada. Ini dia ayatnya, ya. Nabi Ibrahim itu meninggikan. Maka kalau saya sedang berada di depan Ka'bah, asal sudah membawa jemaah, saya bawa jemaah itu, yuk Pak, karena bapak yang saya bawa, ayo Pak, saya akan bawa Bapak sholat di belakang imam. Sholat kita di shop pertama atau shop kedua, tapi ini penuh perjuangan. Ini penuh perjuangan, saya bilang. Maksud Ustaz, perjuangan bagaimana? Kita tawaf dulu. Saya lihat setengah jam lagi nanti mau azan, ya, itu saya bawa tawaf dulu. Saya bawa tawaf, ini jemaah bapak ini, saya bawa tawaf, ya. Kita tawarkan dulu, adakah yang mau sholat di depan di shop pertama atau di belakang imam? Ada Ustaz. Bapak yang tua ini mau? Ya, sebenarnya mau Ustaz, tapi tenaga nggak ada. Tapi mau, ayo saya bawa. Saya bawa, yang mudah-mudahan nanti kita sepakati, nanti kawal bapak nih, ya, bawa. Kenapa Ustaz lama kali kita tawaf? Karena ini soft rebutan orang. Soft pertama, soft kedua, itu rebutan orang banyak. Karena di belakang kita nanti ada ratusan soft di belakang sana. Kita ini berapa? 18. Tuh 2, 3, 4, ya, 18. Di sana itu ada puluhan bahkan ratusan soft sampai ke depan-depan, ya, hotel mereka ada. Maka ini soft pertama, soft kedua, ini rebutan orang banyak. Karena Rasulullah memberi jaminan, orang yang sholat sendirian, ya, lebihlah sedikit pahalanya dari orang yang sholat berdua, berjemaah. Orang berjemaah itu lebih banyak pahalanya kan daripada sholat sendirian. Orang yang sholatnya bertiga lebih banyak pahalanya dengan orang sholat berjamaah 5, 10, 100. Orang yang sholat berjamaahnya 100 orang lebih banyak pahalanya daripada orang sholat berjamaah dari 50 orang tadi. Terus apalagi kalau sholat berjamaahnya sampai berjuta orang, maka lebih banyak lagi pahala keliling. Nanti saya bilang kita akan tawaf dulu. Kalau sudah azan, ya kita terus tawaf. Di saat azan nanti Bapak dan Ibu, ini sudah mengatur sop orang, udah berebut, maka tidaklah bisa lagi tawaf di depan dekat-dekat Ka'bah tuh, nggak bisa lagi kita menyentuh Ka'bah, ya. Maka kita orang udah mulai, ya, udah mulai mengatur sop. Maka nanti ketika sop sudah mulai diatur, kita berdiri, dan ini perjuangan. Kita berdiri, itu imamnya Bapak di sini, ya. Ini kosong nih, ya. Situ imam, sini kosong. Nah, kita di sini. Sop pertama. Tapi nanti saya bilang pegang erat. Kita buat benteng Takeshi. Nah, ini masing-masing udah mengatur tuh. Kita nggak tahu sebelah kita orang Amerika kah, Afrika kah. Kalau sudah bersusun sop begini Bapak Ibu, ini terus tersusun. Nanti akan didobrak, kita akan terus tahan. Kenapa? Karena ini orang sudah mulai mengejar. Mulai mengejar sop pertama, penuh perjuangan, ya.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun, diletakkan di bumi ini tempat beribadahnya manusia adalah rumah yang ada di Bakkah, di Makkah. Itulah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka, yang penuh dengan keberkahan. Wa hudal lil alamin, dan petunjuk buat semesta alam. Ya. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalamnya ayatun, tanda-tanda, bayyinatun, yang jelas. Maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim seginilah, sebulatan ini, ya. Disinilah dia, telapak kaki Nabi Ibrahim dikurung dalam sangkar kayak burung nih. Nih, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqamu Ibrahim. Ya, maqam dalam bahasa kita kuburan, tapi ini dalam bahasa Al-Qur'an ini maqam, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Mekah ini amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah melaksanakan ibadah haji buat manusia ini yang sanggup melaksanakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar, uangnya ada, sehat badannya, kesempatan ada, enggak mau dia berangkat. Ya, apa kata Allah? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun, zat yang maha kaya dari semesta alam ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita mesti ke Mekah? Yang pertama, karena di situ ya ada Ka'bah, rumah Allah, kiblat kita. Jangankan orang yang sholat disuruh menghadap kiblat, batal tuh sholat kita Bapak dan Ibu. Kalau tahu kiblat, awak tak menghadap kiblat, batal sholat kita kalau tahu. Kalau tahu tuh kiblat kita ke sana, kita hadap ke sana, batal sholatnya. Jangankan orang sholat disuruh menghadap kiblat, kalau mati pun kita nanti Bapak dan Ibu dikuburkan, dihadapkan ke kiblat. Bukan telentang begini kita, dimiringkan. Dimiringkan kita, diciumkan lagi tuh hidung ke tanah. Maka makruh hukumnya menguburkan jenazah pakai peti. Makruh. Kecuali ada sebab. Ada sebabnya situ. Ya, sebab penyakit menular. Sekarang bukan pakai peti lagi. Pakai plastik. Meninggal plastik. Ya, 3 lapis. Plastik putih, biru, bungkus lagi Bapak dan Ibu, pakai lagi plastik kuning. Enggak cukup, dilakban lagi. Alamak sedihnya. Dilakban, masuk peti lagi. Ngeri lah kita. Inilah fitnah kita. Hidup di zaman fitnah ini. Lebih sedihnya lagi, berita, mudah-mudahan tak betul berita, tapi heboh pula. 700 yang sudah terkubur, keluarga mendapatkan hasil dari swab. Ternyata yang meninggal tadi itu rupanya 100 sekian orang negatif gitu. Akhirnya minta dibongkar, dikuburkan di keluarga. Wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Di situ ada rumah kita, ada kiblat. Yang kedua, kenapa kita mesti ke Mekah? Memenuhi perintah Allah. Haji, umrah, itu perintah Allah. Maka orang yang punya duit gak mau berangkat, ya, berarti dia kafir, dia ingkar kepada tuntunan Allah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mati, matinya Yahudi atau mati Nasrani. Dia punya duit, sehat badannya, kesempatan. Aku takut kali berangkat nih. Datang ke rumahku ini, berhaji. Lalu Nabi Ibrahim bilang begini, Bapak Ibu, ya Allah, bagaimana suaraku ini sanggup didengar oleh manusia yang banyak? Berapalah sanggup suaraku ini? Belum ada mic ini. Dulu belum ada. Berapalah terdengar suaraku ya Allah dengan manusia yang begitu banyak? Apa kata Allah? Tugasmu Ibrahim memanggil saja,
yang menyampaikan nanti aku. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit Sofa. Apa katanya? Dia ngadap ke sana. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai semua manusia, Tuhanmu panggil kalian datang ke Mekah ini untuk berhaji. Sekali ngadap sana lagi. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai sekalian manusia, Tuhanmu panggil kalian semua untuk datang ke Mekah ini berhaji. Selesai, hadap sana lagi. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai manusia, Tuhan kalian panggil kalian datang kemari untuk berhaji. Hadap sana lagi. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai sekalian manusia, Tuhan kalian panggil kalian untuk datang ke Mekah berhaji. Dah, turun. Nabi Ibrahim turun dari bukit Sofa. Didengarnya lah suara kerikil-kerikil di bukit Sofa ini. Dia lihat dan dia dengar bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi punya mukjizat. Itu Nabi ada mukjizatnya. Kalau kita yang hadir nih mendengar pohon mangga manggil-manggil kita, macam mana gak kira-kira? Pohon mangga berbuah manggil kita, Wan, Ridwan. Tengok orang gak ada? Gak ada, tapi manggil lagi, Ucok, Ucok. Ya, tengok orang gak ada, depan gak ada, belakang gak ada. Tapi suaranya terang sekali. Ya, panggil kita, ya, panggil lagi tuh ya. Arif, Arif. Tengok, akhirnya kan bercakap. Siapa memanggilku? Aku, kata pohon mangga. Kau? Nah, ya, itu ada orang kayak gini. Cerita orang terdahulu, ulama terdahulu, namanya Imam Ash-Shibli. Imam Shibli, ada. Tapi kalau orang biasa-biasa macam kita terdengar kayak gini, 2 gendang ya. Kalau enggak kabur, jatuh pingsan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bertalbiyah, memenuhi panggilan Allah. 2, kenapa kita mesti ke Mekah Bapak dan Ibu? Alasan ketiga, karena Mekah itu, tanah Mekah itu, tanah asal muasal kejadian manusia. Manusia diciptakan dari tanah yang diambil tanah Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian manusia, surat Al-Hajj ayat 5. In kuntum fi raibin minal ba'si, jikalau kamu berada dalam keraguan-raguan tentang adanya hari kiamat, maka ketahuilah, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua daripada tanah. Tanah yang diambil Bapak Ibu, tanah Mekah. Kalau ini Masjidil Haram, tembok ujung sana itulah istana raja. Umpamanya, kalau ini Masjidil Haram, tembok di ujung sana itulah istana raja. Ya, istana raja itu dibangun di atas ya bukit atau gunung kata kita ini, namanya ya bukit atau Jabal Kubais. Jabal Kubais. Jabal Kubais itulah tanahnya, tanah diambil untuk membuat manusia pertama. Itulah Nabi Adam. Subhanallah, seakan-akan Allah bilang ini, hambaku, kalian kunjungilah tempat asal muasal nenek moyang kalian dibuat. Itulah Mekah. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diambil tanah Mekah. Tanah suci, bukan tanah sembarang, bukan tanah PTPN 2, bukan tanah sengketa, bukan pula tanah abang, tidaklah pula tanah timbun, tapi yang diambil tanah Mekah. Ya, 4. Alasan kelima, kenapa mesti kita ke Mekah Bapak dan Ibu? Karena Mekah itu tempat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada beliau, kita kunjungi tempat beliau dilahirkan, Mekah dan Madinah tempat beliau dikuburkan. Ya. 6. Kenapa mesti kita ke Mekah Bapak dan Ibu? Karena Mekah ini negeri yang paling aman. Bahkan Allah bersumpah untuk menyatakan Mekah itu negeri yang paling aman dan tak bisa dijajah dia. Satu surat menjelaskan itu. Ya, surat Al-Fil.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ya, tak bisa. Allah jaga. Ditutuslah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirim kepada tentara bergajah Abraha ini burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Si burung melemparkan mereka ini dengan batu-batu sijil, batu neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun dimakan ulat. Tak bisa. Allah bersumpah untuk menyatakan bahwasanya Mekah ini juga negeri yang paling aman. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Aku bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Aku bersumpah demi bukit Tursina. Dan aku bersumpah demi kota Mekah yang aman ini. Aman. Allah sudah menyatakan sumpahnya kota Mekah ini aman. Tak cukup Mekah itu aman Bapak dan Ibu. Bahkan dijamin Allah lagi lewat ayat ini. Wa man dakhalahu kana amina. Dan siapa yang memasuki kota Mekah ini, amanlah dia. Kira-kira Bapak Ibu lewat ayat yang dua ini, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Apa yang ada? Allah bersumpah kota Mekah itu kota aman. Satu. Yang kedua, yang masuk dalam Mekah itu pun dijamin keamanannya. Apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu sekarang nih? Ada pertanyaan? Kira-kira apa pertanyaannya? Hah? Baik, itu yang mau saya dengar. Kalau kota Mekah aman dan dijamin Allah keamanannya, kenapa ya ada sholat berjarak di Mekah sana? Ya, kenapa ada sholat berjarak? Satu, kedua, kenapa pula haji dibatasi? Padahal ada jaminannya. Wa man dakhalahu kana amina. Baik Bapak dan Ibu, jawabannya wa fauqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi yang berilmu. Berbagai macam ulama memberikan pandangan pendapatnya di situ. Masing-masing bertanggung jawablah nanti mereka dengan hujah mereka. Mereka buat keputusan, masing-masing bertanggung jawab dengan keputusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, masing-masing bertanggung jawab dengan alasan mereka membatasi, membuat seperti itu. Padahal Allah menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut. Kenapa kita mesti ke Mekah lagi Bapak dan Ibu? Alasan berikutnya. Karena Mekah itu tempat ya berhimpunnya manusia. Dari yang kaya sekaya-kayanya, dari yang miskin semiskin-miskinnya, dari tinggi setinggi-tingginya orang, dari rendah serendah-rendahnya orang. Saya pernah lihat orang Bapak Ibu tingginya Masya Allah. Saking tingginya, perasaan saya membayangkan ini pintu masuk kita ini, kalau dia masuk gini deh, tinggi. Kalau masuk masjid kita ini, lewat pintu-pintu yang ada, dia begini. Saking tingginya. Karena asing tak pernah saya lihat ini orang, tinggi sekali Bapak dan Ibu. Akhirnya saya datangi depan Ka'bah nih, dekat Ka'bah. Saya datangi ini orang, ya Allah gini saya tengoknya, tinggi. Di sebelahnya ada tukang ya petugas kebersihan Masjidil Haram. Akhirnya saya tanya, bro, saya bilang, ya ini orang kok tinggi sekali. Ya akhi, ini orang kok tinggi sekali. Ya petugas kebersihan saya nggak tahu dia, tapi kalau lihat face wajahnya ini orang-orang Bangladesh, ya atau India. Kenapa tinggi sekali ini orang? Apa kata orang petugas kebersihan yang saya tanya dekat Ka'bah ini? Lebih dari ini pun pernah ku tengok. Kenapa? Orang dia tiap hari di situ. Nampaklah dia. Ya. Baik Bapak dan Ibu, masabah tempat berhimpunnya manusia. Kenapa Mekah ini kita kunjungi juga Bapak dan Ibu? Karena Mekah itu tempat berhimpunnya para nabi dan rasul. 8. Karena Mekah ini tempat turunnya risalah, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah kurban. Ya, ayat turun perintah kurban ini Bapak dan Ibu di Mekah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berikut. Kenapa kita mesti ke Mekah lagi Bapak dan Ibu? Karena Mekah itu tempat cepat dikabulkannya doa. Kalau waktu cepat dikabulkannya doa, di rumah kita ini ada, di masjid kita ini pun ada. Waktu menunggu qomat,
Jadi bapak dan ibu kalau sudah sholat sunat, ada beberapa saat menunggu qomat, angkat tuh tangan, berdoa. Itu waktu mustajabnya doa. Jangan ngomong sama kawan sebelah, berdoa. Kalau masuk ke masjid, ya, rasa-rasa kita nengok waktu nggak sempat lagi kita sholat sunat, angkat tuh tangan, doa. Doa. Itu waktu mustajabnya doa. Saya selalu memperhatikan depan Ka'bah nih bapak ibu. Kalau saya duduk saya depan Ka'bah, ada satu syekh saya lihat, dia keliling aja, keliling dia, nengok-nengokin orang. Kalau ada orang yang diam bercakap sama kawan, ditegurnya. Haji, kalau tengoknya muka Indonesia, doa, katanya, digituinnya. Ya, ketika dia mengatakan haji, doa. Karena ada tempo waktu kita menjelang qomat itu ada banyak waktunya. Bisa setengah jam, bisa 15 menit. Doa, mustajab katanya. Apalagi kita yang ke Mekah itu Bapak Ibu, berada di tempat yang mustajabnya doa, berada di waktu mustajabnya doa, berada di saat mustajabnya doa. Tempat Mekah. Ini waktu mustajabnya doa. Di rumah kita ini ada waktu menunggu qomat, waktu selesai sholat fardu, waktu selesai hatam Quran, waktu hujan lebat, waktu bangun malam tahajud, waktu dizolimi, waktu musafir. Itu waktu dikabulkannya doa. Tapi kalau tempat cepat dikabulkannya doa, Mekah Madinah lah tempatnya. Ya. Maka kadang bapak dan ibu orang mau berangkat ke Mekah nih, satu halaman tuh sudah tertulis siapa mau didoakannya. Balik lagi kertas tuh. Ya. Tertulis keluarga si A si B si C, kawan-kawan si A si B si C si D, ya, macam-macam doanya. Tolong Bang doakan Bang ya, biar pindah Wak dari posisi ini ke posisi ini. Tolong Bang ya, doakan ya, biar laku rumahku terjual. Tolong Bang ya, doakan biar ada jodoh anakku ini. Tolong Bang ya, doakan biar yang sakit keluarga itu sembuh dia. Penuh tulisan ini. Satu halaman balik lagi. Di sini 30 balik lagi 60 orang. Enggak cukup 60 orang tadi ngasih ya doa, dikasihnya lah duit. Ini Pak, ini Kak, ini Bu, uang jajan. Tolong doakan di sana ya. Ya, uang sudah diterima, satu halaman kertas sudah tertulis, ternyata dapat informasi enggak jadi berangkat. 2020 enggak jadi berangkat. Kata ustadznya, sabar ya Pak, Bu. Insyaallah tahun depan 2021 koper sudah mau dapat, kawan sekamar sudah ditentukan. Kawan sekamar, nanti Bapak ini kawannya ya, A, B, C, D. Ibu ini kawannya ya, A, B, C, D. Kawan sekamar di Mekah Madinah ya. Sudah tahu kawan sekamar, manasik sudah selesai, syukuran manasik sudah selesai juga, kunjungan satu kamar pun juga sudah dilakukan di bulan Syawal. Rupanya nggak jadi berangkat. Bagaimana sikap kita? Kalau orang beriman, sabarlah. Memang itu ketentuannya. Kalau orang ya kurang imannya, inilah ngeri dah. Stres dia, berpikir keras, stres, terakhir stroke, mati. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka balik kajian iman lagi. Ya, balik kajian iman. Allah takdirkan belum bisa berangkat. Dah, sabarlah dulu. Kalau ada kezoliman di sini Bapak Ibu, bertanggung jawablah mereka yang membatalkan. Kalau ada kezoliman di situ, di hadapan Allah. Apa sebab? Ada yang jual kambing, ada yang jual tanah untuk daftar haji, ada yang jual rumah, ada yang dikasih anaknya, ternyata nggak berangkat. Ya, kalau memang ada kezoliman di situ dengan gagalnya berangkat, maka yang membatalkan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu. Kenapa kita mesti ke Mekah? Negeri kerinduan. Ini Bapak Ibu yang sudah berangkat, dengan ceramah saya terbayang deh ini. Terbayang nih, pagi ini saya di sini, pulang sholat saya di sini. Ini terbayang kita. Habis sholat zuhur kami minum es krim ini. Ya, habis sholat asar kami singgah di sini. Negeri kerinduan. Orang yang sudah pernah berangkat ke Mekah rindu mau balik lagi ke sana. Orang yang belum pernah berangkat bukan lagi rindu Bapak Ibu, berhajat kuat untuk sampai ke sana. Maka keberangkatan haji atau umroh Bapak dan Ibu ada 3 jalannya. Ada 3 jalannya. Memang harus pakai duit ke sana, tapi ada 3 jalannya. Yang pertama Bapak dan Ibu, uangnya cukup, dia pun daftar berangkat. Istilahnya itu apa?
Ya, dalam kajian fikih kalau uang cukup keluar zakat namanya nisab. Nisab hartanya cukup, uangnya cukup, dia pun berangkat nisab. Ada orang yang berangkat uangnya nggak ada, tapi keluarganya pula yang memberangkatkan dia, namanya nasab. Nasab diberangkatkan anaknya, adiknya, iparnya, nasab, sebab nasab. Ada juga yang berangkat ke Mekah, uang tak ada, keluarga pun susah-susah, berangkat juga ke Mekah, nasib namanya. Nasibnya bagus. Nisab, nasab, nasib. Berangkat dia ke Mekah. Kenapa? Diberangkatkan Pak Abdillah waktu jadi wali kota. Walaupun Pak Abdillah pernah masuk penjara, tapi tetap dikenang orang kebaikannya. Kata tukang sampah itu, alhamdulillah bisa berangkat juga Pak ke Mekah. Cemana Pak? Diberangkatkan Pak Abdillah. Kata tukang gali kubur, alhamdulillah hari inilah baru saya tahu Ustaz. Apa Pak tahu? Uang gak ada harganya, 300 juta, 500 juta, 1 miliar uang dia ada, tapi gak bisa berangkat ke Mekah. Bukan uang ukurannya. Bapak udah, alhamdulillah diberangkatkan Pak Abdillah. Kata imam masjid, alhamdulillah Ustaz bisa berangkat juga. Kok bisa Ustaz? Pak, diberangkatkan Pak Abdillah. Kata Bilal jenazah, alhamdulillah bisa berangkat juga. Hanya kerja membungkuskan jenazah itu aja, mengkafankan mayat bisa berangkat. Macam mana Pak jalannya? Diberangkatkan Pak Abdillah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Baik, selanjutnya. Kenapa bisa kita ke Mekah lagi Bapak Ibu? Negeri tangisan. Ya, sulit sekeras apapun hati kalau sudah sampai ke Mekah itu sulit tak menangis kita. Kita doakan saudara kita yang berangkat di sana dimudahkan Allah urusannya. Ya, melaksanakan ibadahnya. Buat kita di tanah air ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Masih banyak ibadah kita. Yang pertama puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah 9 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 9 hari. Tapi kalau kita punya hutang puasa, baguslah bayar hutang. Dapat 3 kita. Sengaja aku puasa esok hari, wajib atas diriku mengganti yang tertinggal lillahi ta'ala. Dapat 3. Hutang selesai. Ya, pahala puasa sunat Zulhijjah awak dapat. Ketemu lagi Senin Kamis dapat lagi di situ. Tapi niatnya niat wajib, niat saja wajib. Sengaja aku puasa esok hari wajib mengganti yang tertinggal, mengganti qadaan. Ya, puasa Zulhijjah 9 hari, 8 kalau nggak bisa 9 hari, 2 hari saja. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Kalau kita Idul Adha nanti tanggal 20 Agustus ya, Juli 20 Juli ya, umpamanya tanggal 20, maka mundur kita. Berarti 19 18. 18 19 ya 2 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Enggak bisa 2 hari Pak, Ibu, 1 hari saja. Di saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, kita di sini puasa Arafah. Ya. Enggak bisa kita 1 hari 4 jam saja. 4 jam. Ini bukan puasa, namanya imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunat makan minum dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha menahan diri, tidak makan, tidak minum baru ke masjid kita sampai selesai sholat. 4 jam, 5 ke 6, 7, 8, 9, 4 jam. Kalau 4 jam saja Bapak Ibu nggak sanggup juga, 4 jam nggak sanggup. Umpamanya pagi-pagi, kumat lambung tuh, ya nggak tahan dia. Masih adakah ibadahnya lagi Ustadz? Masih banyak. Apa itu? Makan saja. Makan yang enak, minum yang hangat, berangkat ke masjid istiadah, keluar dari rumah, bertakbirlah kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar. Bertakbir sendiri. Buat ibu-ibu, cukup telinganya saja yang dengar. Buat kita laki-laki, boleh angkat suara. Takbir. Tapi rasakanlah nikmatnya takbir itu, ya. Jangan awak bertakbir sambil rokok di sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tarik lagi. Allahu Akbar walillahilham. Hilanglah fadilah takbirnya. Ya. Ke masjid. Enggak bisa ibu-ibu ke masjid, di rumah saja.
Siapkan sarapan untuk anak keluarga yang ke masjid belum sarapan mereka itu. Siapkan. Ya. Apalagi ibadah kita Bapak Ibu? Yang kedua, kurban. Masjid Isti'adah sudah menentukan satu bagian kurban. Satu bagian 2 juta. Silakan berkurban, ya. Berkurban kita Bang ya. Aduh Dek, nggak ada uang abang untuk berkurban. Ada uang kita Bang. Dari mana uang kau? Ku kumpulkan uang-uang sisa belanja, ku bongkar celengan Bang, dapatlah 2.400.000. Kata si suami Pak, Ibu, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, hasbunallah. Terkejutlah si bini mendengar laki berzikir banyak. Ya Bang, abang gak suka kita berkorban. Bukan gak suka deh, abang sedang punya masalah ini. Apa masalah abang? Kereta yang kupakai ngantar kau ke sana kemari itu rusak, ban depan belakang botak. Dan kata mekanik ganti ini kena biaya 1.900.000. Dari manalah aku mau cari duit ini Dek? Tapi terdengar kau pula nyimpan uang 2.400.000. Senang kali lah abang ini. Maksud lo? Kata si istri. Maksud abang? Tak usahlah kau berkurban di masjid Isti'adah. Jadi berkurban aja lah kau sama aku katanya. Pertanyaannya Bu, Bapak, kira-kira Bu yang mana didahulukan? Di masjid atau suami tadi? Suamilah didahulukan, ibu dapat pahala 3. Yang pertama pahala niat, yang kedua pahala mewujudkan niat, 4 lagi pahala menggembirakan orang. Dah suntuk suami ini cari pinjaman ke sana kemari nggak dapat, menggembirakan orang. Yang keempat dapat pahala kontan, sepeda motornya running lagi, baru lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berkurban kita. Kalau tak bisa kita berkurban, ikhlaskan hati menerima daging kurban. Jangan bercakap waktu menerima daging kurban. Iya, tengok plastiknya, 4 on kurasa ini. Memang tulangnya banyak kali nih. Bercakap ngomel deh. Padahal yang dibagi tulang kurban, penuh daging di tulang itu, bukan tulang sop. Belilah tulang sop di pajak Empu Lalang tuh, tulang asli, daging nggak ada. Tulang sop, sedikit daging pahit diambil. Tapi tulang kurban, dagingnya banyak nyangkut di situ. Karena apa? Yang merontokkan daging nanti bukan tukang daging, tukang parkir, ustadz, guru-guru, tukang bangunan, nggak biasa dia, ya, nggak biasa megang menyembelih merontokkan ini. Karena waktu mau cepat, diikut juga lah satu kelembu sekian orang, ya, potong sembelih. Lengketlah daging itu di tulang, di kulit. Akhirnya daging yang dicari 75, yang keluar 65. Susut 10 kilo. Di mana 10 kilo tuh? Lengket di tulang, lengket di daging. Dah terimalah dengan ikhlas. Baik Bapak dan Ibu, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa beramal ibadah sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah sampailah kita di kajian kita ini. Ya, dan saya berharap juga mudah-mudahan pertemuan kita menjadi jalan kebaikan yang banyak dari Allah untuk kita. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Bapak dan Ibu, kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Mohon maaf lebih dan kurang. Tadi Bapak Ibu yang tersebut namanya tadi singgah ke rumah saya nanti sebelah masjid kita ini, ya, ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tadi yang ada nama-namanya, ya, untuk mendapatkan bagian dari, ya, tapi saya nggak tahu namanya, nanti saya kasih tahu nanti, ya, Abdurrahman, sehingga rumah saya sebelah masjid ini. Nah Bapak dan Ibu, ya, kepada pengurus masjid yang baru, pada saat kita malam saya nggak bisa hadir karena sedang ngisi kajian di Masjid Al-Falah Gulu-Guru sana, ya, maka saya datang setelah itu udah pulang. Nah, mudah-mudahan kita yang jadi pengurus masjid dan siapa saja yang aktif di dalamnya bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kemakmuran masjid ini. Salinglah kita bekerja sama, ya. Saya didudukkan juga saya sebagai penasehat masjid kah apa namanya, ya. Siapapun apapun kerjaan kita, tak didudukkan pun kita Bapak dan Ibu di dalam kepengurusan masjid, berikanlah kebaikan yang banyak untuk kemakmuran masjid kita ini. Jangan kita merasa orang aku nggak jadi pengurus kok, nggak mau tahu lah aku. Jangan, berikan kebaikan untuk kemakmuran masjid ini, karena masjid ini bukan punya pengurus. Masjid Isti'adah ini punya umat Islam yang ada di sini, terutama yang memakmurkan masjid ini.
Berikan sumbangsi pemikiran, berikan kebaikan apa saja, termasuk bapak dan ibu mungkin yang memberikan kebaikan dengan sarapan pagi ini, kuliah subuh ini. Semoga Allah terima segala kebaikan, Allah jadikan rizki yang dikeluarkan berlipat ganda balasan, dan kita berharap mudah-mudahan segala kebaikan Allah berikan kepada kita. Dari saya ini saja, mohon maaf bapak dan ibu. Semoga silaturahim kita ini menjadi jalan kebaikan yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Udah lewat, ini masuk istirahat. Ada bertanya? Satu pertanyaan. Itu kalau kita puasa 8/9 itu puasa Arafah itu apakah karena waktunya, tanggalnya, atau karena wukufnya? Ya. Ya, apakah karena puasa Arafah 9 Zulhijjah karena waktunya atau karena tanggalnya, wukuf saatnya? Ya, karena Arafahnya. Ya, masuk karena tanggalnya iya, karena memang Arafah. Andai kata pun tak ada haji, nggak ada haji, masuk 9 Zulhijjah ini, apakah kita bapak ibu tetap puasa 9 Zulhijjah itu? Iya, karena memang tuntunan Rasulullah ada di situ. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana bifadlika wa birahmatikal wasi'ah. Dengan rahmatmu dan kasih sayangmu, ampunkan dosa kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup ataupun yang telah mendahului kami. Ya Rabbana, terimalah duduk kami di majlis ilmu ini, silaturahim kami, kajian yang kami lakukan pada hari ini. Allahumma Rabbana, jadikan amal ibadah kami ini menjadi sebab Engkau gugurkan dosa kesalahan kami, Engkau tutup semua aib keburukan kami. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini dengan kasih sayangmu, jadikanlah ia sebagai sebab Engkau sembuhkan penyakit kami, Engkau mudahkan segala urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah duduk kita di sini mendapatkan pahala kebaikan yang banyak dari Allah untuk kita semuanya. Apapun yang disampaikan guru-guru kita, ustadz kita, umpamanya Bapak Ibu nggak masuk, dia masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, membal dia, saya hitung yang duduk di sini dapat 13 pahala kebaikan, apalagi masuk. Yang mana 13 itu nantilah kita sampaikan yang akan datang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.